Oke, sebelum kita mulai berdoa dulu ya. 1, 2, 3. Before we begin to study, let's pray together. Start from now. Finish? Ya. Mana tanamannya? Coba dilihatin kalau punyanya kakak di gelas keempat sama gelas ke-1 yang tumbuhnya berhasil. Kalau kalian semuanya berhasil, satu-satu ya dari dia. Gimana? Gelas 1 di gelas 3 sama 4. Oh, semuanya tumbuh itu. Kecuali gelas 2. Kenapa gelas 2-nya? Kenapa gelas 2-nya? Nggak tumbuh. Coba diperlihatkan ke kamera. Iya, nggak apa-apa. Sekarang coba Yesa, gimana tanamannya? Gelas 1, 2, 3, 4 tumbuh. Coba dilihatin ke kamera, Ge. Ini gelas 1. Ini gelas 1. Ya. Wah, pintar. Gelas 2. Iya. Gelas 3. Ya. Gelas 4. Oke, terima kasih Ge Yesa. Sekarang Dian, silahkan. Bagaimana tanamannya? Yang tumbuh cuma di kelas 3 sama 4. Udah kelas 1 sama kelas 2 mati. Oke deh. Terima kasih Dian. Sekarang Aksa. Manis. Bagaimana tanamannya? Ini Aksa. Coba liatin ke kamera. Apa itu? Oh, itu ada batangnya ya? Enggak. Ada coy. Binatang. Batang dan daun endix. Itu di gelas keberapa, Aksa? Gelas 1. Kalau punyanya Endi gimana? Di rumah. Boleh diceritain? Di rumah gimana tanamannya? Tumbuh atau? Kan udah tahu tadi. Nggak apa-apa, diceritain aja sama teman-temannya. Sekarang kita cari tahu kenapa ya ada yang bisa tumbuh, ada yang enggak. Kenapa tanamannya Endix? Yang 1, 2 itu di mana ya? Yang di tempat terang. Oh, di luar. Iya, yang di luar. Kenapa dia yang di luar tanamannya Endix? Kak, bentar ya, saya bikin susu untuk adiknya dulu. Oh, enggak dia. Dimakan tikus. Dimakan tikus. Terus yang gelas 3 sama 4-nya kenapa? Bolosin. Oke, nggak apa-apa ya. Sekarang kakak mau bertanya, kira-kira kenapa ya tumbuhannya dia, Yesa, Dian, dan Aksa kenapa bisa tumbuh ya? Bisa ada akar, batang, daun, ya? Sering disiram. Benar, sering disiram lagi. Sering disiram. Sering disiram lagi, yang lainnya dirawat, bener nggak? Tapi sama kelasnya dia, Ya. kelas 4-nya cuman ada di kelas 3 biji, tapi yang tumbuh cuma 2 biji. Oh gitu, yang tumbuh cuma 2 biji. Kalau Yesa? Yang di kelas 4 3 biji. Wah. Yang di kelas 3 biji. Iya. Yang di kelas 2 sama kelas 1 baru 1 biji. Iya, nggak kenapa. Kalau dia? Di kelas 3 1 biji, di kelas 4 3 biji, di kelas 1 1 biji. Kalau punyanya Aksa di gelas berapa itu tadi? 3 4. Yang tumbuh di gelas 3-nya berapa biji? 0.
Kalau di gelas 4-nya? Nol. Kok 0? Tadi kan sudah ada batangnya. Tadi semua kak. Coba dilihatin ke kamera yang tadi ada batangnya. Strawberry. Waduh. Itu yang ada batangnya. Ya nggak apa-apa deh. Tadi karena sering Siram. disiram, dirawat. Jadi ketahuan ya siapa yang sering menyiram dan merawat tanamannya ya. Siapa? Angkat tangan yang sering menyiram dan merawat. Oh, harus jujur. Dia, liatin ke kamera tangannya. Ya, Gek Yesa, Dian, dan dia. Kasih tepuk tangan dulu online. Setelah dirawat dan disiram, apa yang terjadi? Yang mana lebih cepat tumbuh ya, kakak tanya? Yang di gelap. Yang di tempat gelap. Kalau Gesa di tempat gelap, kalau dia Tempat gelap. sama di tempat gelap. Kalau dia, Ya, kalau Aksa sama Endix di tempat gelap ke situ. pas itu. Kalau Aksa, nah tadi kan kebanyakan di tempat yang gelap. Kenapa ya bisa di tempat yang gelap lebih cepat tumbuh? Bisa tumbuh di tempat terang atau matahari. Boleh, lanjut. Ada yang mau mencoba? Gak Yesa sudah menjawab, dapat bintang hari ini. Ada yang berani menjawab lagi? Kenapa ya? Karena lebih sejuk. Kenapa? Apanya lebih sejuk, Endix? Udaranya kali. Udaranya. Oke, kita kumpul dulu ya jawaban-jawabannya. Siapa lagi yang berani jawab? Karena di tempat gelap lebih lembab daripada tempat terang. Itu siapa yang jawab tadi ya? Gak Yesa lagi. Kalau Dian sama dia gimana pendapatnya? Tidak tahu. Tidak tahu. Oh ya. Kenapa dia lebih cepat tumbuh? Karena pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada yang tahu faktor apa saja yang mempengaruhi tanaman jagung kalian cepat tumbuh? Apa saja? Tadi katanya sering disiram. Jadi yang dipakai nyiram apa? Air. Air. Berarti air merupakan faktor. Salah satu faktornya. Ya atau tidak? Iya. Kenapa air salah satu faktor yang menyebabkan tumbuhannya cepat tumbuh? Ada yang bisa ngasih jawaban? Karena air bikin sejuk. Airnya bikin tanamannya sejuk. Boleh Proses fotosintesis. Boleh, kakak tampung dulu jawabannya lagi. Dia? Sama Endik sama Aksa? Lagi mikir. Kalau kapasnya kering, apa bisa dia tumbuh ya jagungnya kita taruh-taruh aja? Enggak, makanya perlu bantuan Air. air, benar. Selanjutnya, selain faktornya ada air, apa lagi ya? Ada apa lagi, Ge? Udara. Udara. Kenapa Ge Yesa bilang udara menyebabkan? Lebih sejuk. Kalau udaranya lebih sejuk, kenapa dia? Kenapa? Nggak tahu ya. Kalau kalian sekarang kan lagi musim layangan ya, anginnya gimana kalau musim layangan? Barat. Tanamannya kalian yang ditaruh di tempat yang terang, apakah sempat jatuh-jatuh?
Sempat, mungkin karena itu dia bijinya jadi goyang-goyang ya, ada yang goyang-goyang. Kayak ini, Kak. Di tempat gelapnya sering goyang-goyang. Kenapa Aksa naruhnya tidak rata? Dia lagi senggol. Disenggol. Kalau misalnya bijinya tidak terlalu ditekan waktu itu, makanya jadinya dia goyang. Bergerak ya. Ya udah gitu. Udah. Pakai pen. Ya. Tapi perlu nggak udara itu untuk pertumbuhan tanaman? Perlu dong ya. Selanjutnya faktor apa lagi yang mempengaruhi? Yang kalian tahu tadi sudah ada air, udara, lagi? Apa lagi ya? Apa Ge? Tempat yang apa Ge? Yang lembab. Kenapa dia perlu lembab? Karena jagung tidak bisa tumbuh di sinar matahari atau cahaya. Tapi dia semua tanaman pasti memerlukan cahaya. Tadi sudah dapat kelembaban. Dan cahaya matahari juga merupakan faktor dari pertumbuhan tanaman. Kalian tadi batangnya yang cepat tumbuh di tempat yang gelap ya? Ya. Oh. Apa pelajarannya, Kak? Ini kita mau bahas tentang tanamannya kalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tadi, coba disebutin ulang yuk. Yang pertama, faktor yang menyebabkan pertumbuhan tanamannya apa? Air. Lagi? Udara. Sama tempat. Tempat. Kelembaban. Siapa tadi yang jawab? Lagi? Lagi satu? Matahari. Kalau suhu juga berpengaruh. Kalau suhunya terlalu panas, jadi kan tanamannya kekurangan air. Jadi tanamannya tumbuhnya bisa menjadi lambat. Tadi ada yang tahu nggak kenapa tanaman jagungnya di tempat gelap batangnya lebih cepat tumbuh? Ada yang tahu? Karena lembab. Ya, tadi faktor-faktornya sudah disebutin. Ada yang tahu kenapa? Karena dia dibantu dengan adanya hormon auksin. Ada yang tahu apa itu hormon auksin? Boleh dicari di Google kalau mau nyari dulu. Ada yang mau nyari di Google? Apa itu hormon auksin? Apa tulisannya, Kak? Hormon auksin. Hormon auksin adalah Ya. tumbuhan yang ditemukan pada ujung batang. Iya, boleh dia dapat bintang. Ada lagi yang mau mencoba? Sebagai pengatur sel dan pemicu perkembangan. Boleh. Kakak jelasin langsung ya. Hormon auksin itu kenapa di tempat gelap lebih cepat memanjang batangnya? Karena hormon auksin bekerja dalam perkembangan meristem ujung. Sehingga tumbuhan akan tumbuh memanjang. Hormon ini akan aktif pada kondisi gelap atau tidak terkena cahaya matahari. Karena jika hormon ini terkena cahaya matahari, maka akan rusak dia hormonnya.
Nah, meristem yang ada di hormon auksin ini adanya di batang tanaman jagungnya. Makanya dia cepat tumbuh di tempat gelap batang jagungnya. Bisa dilihat perbedaannya? Tadi kan batangnya yang lebih cepat tumbuh di tempat yang gelap. Kalau daunnya ada perbedaan nggak yang kalian lihat di daun di tempat gelap dan terang? Apa, Ge? Daun yang luar itu, yang terang itu lebih warna hijau pekat. Kalau yang di luar, yang di dalam itu lebih hijau muda gitu. Setuju? Setuju kalau dia sama Dian sama Aksa punyanya gimana? Sama nggak sama Giesa? Yang di sini sih hijau-hijau menguning gitu. Yang di tempat gelap ya. Kalau Aksa? Kebalik. Kenapa dia? Kalau gitu kebalik. Aksa yang di tempat terangnya warnanya, warna daunnya warna apa, Aksa? Belum tumbuh. Mana dia? Coba dilihatin dulu wajahnya Aksa sama Endix. Mau ada sedih saya. Itu di tempat apa tadi, Aksa? Terang. Terang, warnanya hijau ya. Hijau pekat itu ya. Kalau dia? Tidak. Sama kayak biasa. Sama kayak Giesa. Tahu nggak kenapa yang di tempat gelap warnanya lebih hijau muda, sedangkan di tempat terang hijaunya pekat? Tahu? Kena sinar matahari. Boleh, karena terkena sinar matahari. Lebih tepatnya karena daunnya mengandung klorofil. Ada yang tahu apa itu klorofil? Masih ada, tapi masih ada lupa. Lupa ya, apa itu klorofil ya? Ayo. Kenapa? Klorofil adalah, ada yang mau mencoba menjawab? Wajahnya semua terlihat. Atau zat daun adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul berperan utama dalam fotosintesis. Oke, benar. Kalau disingkat, klorofil itu adalah zat hijau daun atau zat yang memberikan warna pada daun. Iya. Bisa dimengerti, jadi singkatnya klorofil itu adalah zat hijau dan daun. Ya, pinter Giesa, terima kasih. Jadi udah tahu ya kenapa pada tempat yang gelap daunnya warnanya berbeda dengan di tempat yang terang. Karena dia memiliki klorofil atau zat hijau daun. Ya. Selanjutnya kalian dapat menemukan perbedaan lagi di antara di tempat terang dan di tempat gelap? Apa, Ge? Batangnya. Kenapa batangnya? Yang di gelap itu kayak warna ungu gitu. Ya, Tapi kalau yang di luar warnanya hijau. hijau batangnya. Kalau Dian mau diceritain gimana tanamannya? Ya, kayak bunga kasih. Oh iya, yang di tempat gelap gimana? Itu batang. Kalau dia, ayo Aksa sama Endix fokus dulu yuk. Warnanya ungu. Kalau di tempat yang terang, Warnanya putih keunguan. gitu, oke. Lalu akarnya, bagaimana akarnya di tempat yang gelap dan terang? Coba dilihat. Kalau yang di gelap itu akarnya lebih banyak daripada yang di terang. Oh ya, kalau dia sama Dian sama Aksa? Sama Endix? Kayak gini pasti. Kalau dia? Sama kayak gini.
Sama. Selama seminggu kalian menanam jagung ini, jadi sudah tahu ya apa yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kalian. Bisa diulang lagi sekali? Faktor-faktor yang mempengaruhinya? Dari yang cowok deh, Endik sebutin salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Coba Endik. Faktor yang tadi disebutin sama teman-temannya itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebutin salah satu faktornya aja. Yang dipakai untuk menyiram apa, Endik? Air. Aksa, apa lagi faktornya? Kenapa? Boleh, dia? Udara, Yesa. Matahari, kalau dia? Kan dia dapat keluar gitu loh. Oh iya, tadi kan sudah disebutin. Air, udara, matahari. Yang kurang apa ya? Tempat tadi. Kelembapan, ada kelembapan dia dan suhu. Sudah bisa diingat sampai di sana? Kalau tumbuhan, kalian tahu apa itu proses fotosintesis pada tumbuhan? Masih ingat? Ya? Ya? Nanti foto ya catatannya. Siap. Oke, Gaya. Tadi, sampai mana ya? Kalian tahu sekarang proses fotosintesis ya? Siapa yang ingat? Proses tumbuhan memasak dalam daun. Ya, boleh. Yang lainnya? Proses memasak. Memasak, siapa memasak? Proses memasak pada tumbuhan. Tahu nggak prosesnya dibantu oleh apa saja? Prosesnya masih ingat? Lagi? Air. Gimana dia proses fotosintesis? Masih ingat? Bagaimana proses fotosintesis? Nah, reaksi kimia dari fotosintesis. Silahkan, siapa mau baca dari sini? Boleh bantu kakak? Reaksi kimia fotosintesis. Ya. 6 COO Boleh. A2 Mm-mm. Mhm. cahaya OSHO ELP C2H2 Plus O4 O6 O6 plus ditambah Mhm. menerima cahaya matahari. Oke, stop. Sampai reaksi kimianya dulu, stop. Kakak jelasin dulu ya. Oke. Ada yang tahu 6CO2 ini apa? CO2. Mengeluarkan Jadi reaksi kimia fotosintesis itu yang di sebelah kiri ini yang dibutuhkan, yang dibutuhkan. Kalau yang di sebelah kanan ini yang dihasilkan oleh proses fotosintesisnya. Nah, sekarang dilihat yang di sebelah kiri. Kalian lihat semuanya? Lihat ya. Jadi yang dibutuhkan itu ada 6CO2, 12H2O, dan cahaya. Dibantu dengan klorofil tadi juga. CO2 itu apa? Ini bisa dilihat. Karbon dioksida. Lalu dia juga butuh H2O. Ada yang tahu apa itu H2O? glukosa. H2O itu air ya. Air. Air. Jadi tumbuhan kalau memasak makanan memerlukan karbon dioksida, air, perlu apa lagi? Cahaya matahari. Nah, setelah dimasak, maka dia akan menghasilkan C6
H12O6. Ada yang tahu apa itu? Apa itu C6H12O6? Glukosa. Nah, ini dia glukosa. Lalu tumbuhannya menghasilkan juga O2. Ada yang tahu O2 itu apa? Oksigen. Oksigen, pinter. Dan juga mengeluarkan H2O lagi, yaitu air. Nah, ini dia prosesnya. Yang pertama, air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar. Ini dia. Air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh xilem. Lalu karbon dioksidanya diperoleh dari udara dan diserap melalui stomata atau mulut daun. Stomata itu ya. Selanjutnya kan memerlukan matahari juga tumbuhan dalam memasak makanannya. Nah, cahaya matahari ini digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia memproduksi si glukosanya. Hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak tumbuh, dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Tumbuhan perlu tumbuh nggak? Perlu. Perlu ya, agar dia bisa tumbuh dan menghasilkan biji atau buah. Sampai sana mengerti? Sampai di sana mengerti? Mengerti, Kak. Benar, apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis? Masih ingat? Apa? Air. CO2. 6 CO2 CO2 ditambah H2O ya, sama cahaya. ditambah cahaya dan ya sinar matahari atau cahaya dan klorofilnya. Lalu menghasilkan apa dia? Menghasilkan C6 CO2 C6H12 ya, C6H12 O6 C6H12O6 itu namanya glukosa. Ya, Nah, apa yang gini yang menghasilkannya? ini dia C6. Belum di screen ya. Nah, C6 sudah terlihat C6H12O6. Ini namanya glukosa. Juga menghasilkan oksigen dan air. Sampai di sana mengerti? Setelah faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan, selanjutnya proses fotosintesis. Yang kemarin bunga itu masih ingat? Bunga itu apa? Saya belum dapat, Kak. Oh iya, nanti kakak kirimin catatannya ya. Di bukunya yang kakak kirim di buku online-nya sudah ada. Tapi nanti kakak kirim lagi ya. Bunga adalah, masih ingat? Apa, Kak? Bunga adalah Bunga adalah alat pada tumbuhan. alat perkembangbiakan Pada pada tumbuhan. Secara apa dia kemarin bunga itu? Definisi. Bunga adalah alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Diingat ya, lawannya generatif apa? Vegetatif. Generatif itu apa ya? Endix sama aksa. Masih ingat nggak? Berkembangbiakan secara kawin. Kawin itu generatif. Dia bisa didengar? Sama. Aksa sama endix diingat ya, apa itu generatif dan vegetatif Ada tadi. catatannya. Pinter, boleh gak Yesa? Generatif tadi secara kawin, kalau vegetatif secara Secara
Tidak kawin. Nah, jadi selain pada bunga itu terdapat benang sari dan kepala putih. Proses jatuhnya benang sari ke kepala putih namanya Penyerbukan. Penyerbukan. Ya, benar. Diingat ya, proses jatuhnya benang sari ke kepala putih. Selain di generatif ada penyerbukan, ada juga namanya proses pembuahan. Selain penyerbukan ada juga proses pembuahan ya di perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dia sampai sana bisa dimengerti? Bisa diingat? Astungkara bisa ya? Ya. Mana aksanya ini, Hendix? Tahu dia pergi ke Secara vegetatif dibantu dengan tunas. Contoh yang dibantu dengan tunas perkembangbiakannya pohon pisang. Selanjutnya ada akar tinggal atau rizoma. Contohnya apa kemarin? ubi akar. Yang akar tinggal. Jahe. Ya, jahe, lengkuas, kunyit. Ya, yang terakhir ada umbi. Umbi itu ada umbi apa aja ya? Umbi akar, umbi lapis, umbi batang. Iya, umbi akar, umbi batang, umbi lapis. Lapis. Iya. Bisa kan diingat kalau secara generatif alat perkembangbiakannya apa tadi? Ini kepala putih dan Iya, itu sel kelamin jantan dan betinanya. Alat perkembangbiakannya secara generatif memakai bunga. Ingat ya, bunga kalau generatif ya. Dia bisa dimengerti? Ya. Kalau secara vegetatif tadi dengan bantuan tunas, akar tinggal. belum tak catat. Ya, tunas, akar tinggal dan umbi. Nanti kakak kirim lebih lengkapnya ya. Sudah, ada yang mau ditanyakan? Hari ini materinya sudah. Sudah. Sekarang kakak kirimin sesuatu. Coba bantu diisi ya. Wah. Tunggu.